Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir kecilnya kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang mana telah Ia berikan kepada kita semua. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita semua sekalian. Perkenalkan, nama saya Cindy Retno Sari, mahasiswa Fakultas Hukum semester 3 dengan nomor NIM 190110118 Universitas Darul Ulum Lamongan, Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pengantar Mata Kuliah Hukum Islam. Dan sebelum saya masuk pada pokok pembahasan, saya akan memaparkan sekilas poin inti terlebih dahulu. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat meningkat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Dalam hadis Mu'az yang terkenal ini, ada 3 tahapan penetapan hukum dalam Islam, yaitu 1. Ditetapkan berdasarkan Al-Quran, jika ada aturan hukumnya di sana. 2. Jika tidak ada, maka dicari dalam Al-Hadis. 3. Jika tidak ada pada kedua-duanya, gunakanlah ro'yu atau pendapat. Hukum Islam di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan hukum atau aturan yang berasal dari ajaran Islam dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk hukum adat sendiri, hukum adat adalah hukum non-statuir yang berarti hukum adat pada umumnya memang belum atau tidak tertulis. Sedangkan hukum barat sendiri dikenal dengan 2 sistem hukum, yaitu Roman Law dan Common Law. Sedangkan hubungan hukum adat dan hukum Islam akan ditelaah dengan pendekatan-pendekatan sosiologi hukum. Hal ini disebabkan karena dengan mempergunakan pendekatan itu akan diperoleh suatu gambaran yang netral. Hukum barat bila dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum adat adalah hanya sebuah norma yang didapat melalui konsensus masyarakat, hanya bernuansa Peradilan Agama, semata. Konun, KHI, KHES. Peradilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota
kabupaten, atau kota. Sedangkan peradilan sendiri adalah proses pemberian keadilan suatu lembaga yang disebut peradilan. Dengan kata lain bisa diartikan sebagai lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kanun adalah sebuah kata Arab. Kata ini dapat merujuk pada hukum-hukum yang dibuat oleh penguasa Muslim, khususnya pidana yang diundang-undangkan Sultan-Sultan Ottoman. Berbeda dengan syariah, kumpulan hukum yang diuraikan oleh para ahli hukum Islam terdahulu. KHI, kompilasi hukum Islam, menjadi pelaksanaan bagi peraturan perundang-undangan terutama bagi yang berkenan dengan keberlakuan hukum Islam di bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. KHES, kompilasi hukum ekonomi syariah, mempunyai fungsi yang sama dengan kompilasi hukum dalam hukum Islam atau KHI, yaitu bukan merupakan sumber hukum formil seperti Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang, Perpu, Perda, dan sebagainya. Namun KHES dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara atau berperan sebagai sumber hukum material apabila hakim menggunakannya. Negara dan hukum. Negara adalah suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan sekelompok masyarakat yang kemudian dinamakan warga negara, dengan sistem atau tata kerja yang dibentuk oleh alat-alat. Yang dimaksud adalah alat perlengkapan negara yang menetapkan ketentuan negara agar menaati semua peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara. Tujuan negara sendiri yang pertama menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginan secara maksimal. Kedua, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Keempat, mencapai kehidupan dan penghidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Keempat, menjaga dan menjamin terlaksanaannya hak asasi manusia. Hukum. Hukum merupakan aturan main yang mencegah atau penguasa dan manusia bisa sewenang-wenang. Hukum batas-batas individu dan penguasa dalam setiap interaksi masyarakat, sehingga hukum akan melindungi atas ketentraman umum dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa berlakunya hukum dan penegak hukum yang benar dan adil dalam masyarakat akan menimbulkan kekacauan dan sewenang-wenang, baik itu dilakukan oleh negara maupun individu manusia. Tujuan hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang aman, tentram, dan tertib adanya. Keseimbangan bermasyarakat dan negara sebagai tempat untuk mewujudkan hal tersebut. Hukum Islam. Negara hukum, negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban umum. Pendapatan lainnya menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi dan hukum dasar negara. Dalam bingkai negara hukum, negara tidak boleh campur tangan terlalu banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun, seiring perkembangan zaman, negara hukum berkembang menjadi negara hukum material. Hukum formil berkembang menjadi hukum material, yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki kekuasaan untuk berturut campur dalam urusan warga negara dengan dasar bahwa pemerintahan itu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Saya undur diri. Maaf jikalau ada salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pengantar Mata Kuliah Hukum Islam. Dengan emas perak, rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap, sempit gelap jadi luas terang. Pijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap sayap teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras, putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang,